Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kala itu, dunia tengah diliputi kegelapan. Gulita yang di dalamnya terkandung cahaya yang sedang dinanti. Sebuah getaran yang membawa berita gembira tentang seorang nabi baru. Getaran itu terus merambat mengetuk setiap telinga dan relung hati manusia. Sampai akhirnya, banyak penduduk Mekah yang membincangkan ihwal nabi baru yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Mereka saling berkata satu sama lain, "Kalian harus segera menemui nabi itu setelah dia muncul. Bergegaslah kalian, temui dia, dan berimanlah kepadanya." Setiap hati menjadi kecut. Segenap impian bertumpu pada sosoknya, sang penutup para penyelamat. Semua suami istri mendambakan agar nabi yang dinanti itu berasal dari keturunan mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang menamai anak mereka dengan Muhammad. Tapi garis nabi yang ditunggu kemunculannya itu haruslah berasal dari garis keturunan yang murni seperti emas. Dimulai dari Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan berujung pada Abdul Muthalib dan Abdullah. Setiap hati terus menantikan cahaya yang akan menyemburat dari garis nasab itu. Sementara rangkaian peristiwa yang terjadi telah menunjukkan bahwa waktu kelahiran sang nabi besar akan segera tiba. Saat-saat fajar merekah akan segera menghapus kegelapan. Pada masa itu, manusia sama sekali tidak mampu memberi makna berarti terhadap hidup mereka. Orang-orang kala itu tidak sanggup menentukan tujuan yang akan mereka raih. Singkatnya, tingkah pola manusia pada saat itu persis seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatangi air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Quran Surat An-Nur ayat 39. Demikian pula halnya perkembangan emosional, pemikiran, dan tatanan sosial yang sama kelamnya. Allah berfirman, "Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan siapa saja yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun." An-Nur ayat 40. Masa yang sedang kita bicarakan ini bernama masa jahiliyah. Tapi, yang dimaksud dengan al-jahiliyah di sini bukanlah kebodohan yang menjadi antonim bagi pengetahuan, tetapi lebih merupakan sebagai sinonim bagi kekufuran, yang merupakan antonim bagi iman atau keyakinan. Penulis sama sekali tidak ingin memaparkan di sini, walau sedikit pun, situasi buruk yang terjadi pada masa jahiliyah ini, karena penulis tidak ingin mengetengahkan kehadapan Anda, meski hanya sekelumit, sebuah paparan kelam yang menjijikan. Sebab, menurut penulis, penjelasan tentang kebatilan pasti akan merusak pikiran, padahal tindakan merusak pikiran adalah sebuah tindak kejahatan. Akan tetapi, kita dapat memahami masa jahiliyah melalui beberapa adat dan tradisi yang berlaku saat itu, dengan tujuan agar kita dapat menyadari betapa besarnya karunia yang telah Allah berikan kepada alam semesta, serta betapa besarnya rahmat Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah mengutus Sang Kebanggaan alam semesta ke dunia.
kedatangan Rasulullah SAW adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada alam semesta. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah." Ali Imran ayat 164. Jadi silahkan Anda lihat betapa besar rahmat, kelembutan, dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia mengutus Sang Rasul kepada umat manusia yang berasal dari jenis mereka sendiri. Sang utusan itu dapat merasakan apa yang mereka rasakan, dapat berpikir apa yang mereka pikirkan, menjadi pembimbing dan pemandu di jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada jalan Allah. Jika mereka membutuhkan seorang imam, Rasulullah telah menjadi imam bagi mereka. Jika mereka membutuhkan seorang orator, beliau telah menjadi sosok orator ulung. Jika mereka membutuhkan seorang pemimpin, beliau telah menjadi pemimpin yang mengirimkan beberapa surat kepada para penguasa di kawasan Arab, serta menjalin serangkaian perjanjian internasional. Jika mereka membutuhkan seorang panglima perang, beliau telah memimpin mereka di garis terdepan peperangan. Bahkan Rasulullah telah menjadi panglima perang paling hebat yang pernah ada. Ada sebuah kesalahan pada keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka meyakini bahwa Allah mengorbankan Nabi Isa demi menebus dosa asal manusia. Kaum Nasrani meyakini bahwa Allah, sebagaimana yang mereka nyatakan, telah mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk menjadi penebus dosa bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya berdasarkan keyakinan yang keliru ini, kemudian Yesus layak disalib di tiang salib. Demikianlah penebusan atas dosa asal yang muncul dari Adam alaihissalam dan terus diwariskan kepada semua keturunannya. Setiap orang memikul dosa asal ini sejak dilahirkan ke dunia. Keyakinan seperti ini tentu salah pada satu sisi dan sesat di sisi yang lain, karena ia dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda, kecuali jika memang didapatkan sebuah referensi yang sahih. Allah telah mengutus ciptaan terbaiknya, Muhammad SAW, sebagai Rasul kepada umat manusia, dan membuat mereka mencintainya karena Allah memang mengetahui bahwa manusia harus menghadapi berbagai kesulitan. Tujuan dari pengutusan Rasulullah itu adalah agar beliau dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, penyimpangan, dan kelaliman, sehingga mereka tidak tersesat jalan untuk kemudian mencapai derajat luhur yang pantas bagi sosok manusia sempurna, Al-Insan Al-Kamil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair Sufi Ibrahim Haqqi, semua mukmin seyogianya mengenal Allah, laksana sebuah harta berharga yang bersemayam di dalam hati mereka. Hati manusia memang dapat menjadi hulu bagi berbagai bentuk harta berharga. Oleh sebab itu, Allah yang tidak mungkin dapat dimuat oleh langit dan bumi dapat bertajalli di dalam hati manusia. Tidak ada satupun buku, akal, pikiran, filsafat, kefasihan, langit, bumi, bahkan semua makhluk di jagat raya yang dapat melingkupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tak ada yang mampu untuk mengekspresikannya. Tapi terkadang hati manusia, meski dalam ukuran yang kecil, mampu menjadi interpretator baginya. Ya, Rasulullah memang telah diutus kepada umat manusia untuk menjadi pewarta wahyu Allah dan untuk menunjukkan berbagai macam mukjizat kepada mereka, serta untuk mengajarkan kepada manusia siapa sebenarnya Allah.
Dengan keberadaan Rasulullah lah, manusia dapat mensucikan diri dari kekotoran, sehingga mereka menjadi suci dan bersih untuk kemudian mereka naik dari martabat dunia material menuju martabat luhur bagi kehidupan hati spiritual. Dan memang itulah yang telah terjadi. Rasulullah lah yang mengajarkan Alkitab, kitab suci, dan hikmah atau kebijaksanaan kepada umat manusia. Di bawah naungan cahaya kitab suci dan hikmat kebijaksanaan itulah, umat manusia akan dapat menemukan hakikat dari kemanusiaannya, serta mengarahkan pandangan mereka hanya menuju akhirat untuk kemudian mereka menempuh jalan menuju kehidupan abadi. Dan memang itulah yang telah terjadi. Di dalam keyakinan kita ada beberapa hari penting yang mengandung kemuliaan dan berkah tertentu. Sebagian dari hari-hari itu ada yang kita anggap sebagai hari raya. Di setiap pekan, kaum mukminin merasakan sukacita pada hari Jumat sebagai hari istimewa. Dan di setiap tahun kaum mukminin merasakan kegembiraan yang lebih besar ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Khusus pada hari raya Idul Adha yang dirayakan dalam beberapa hari, kaum muslimin mengingat kembali pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Pada hari raya inilah umat Islam bermunajat kepada Allah dan berdoa dengan setulus hati demi memohon ampunan atas dosa-dosa yang mereka perbuat. Demi mendapat ampunan itu, sebagian umat Islam menyambangi Baitullah untuk kemudian menyentuh kain penutupnya. Ketika melakukan wukuf di Arafah, mereka menghadapkan hati mereka kepada Allah dan memohon kepada Allah agar berkenan mengampuni mereka. Adapun Idul Fitri adalah sebuah hari raya penuh berkah yang kaya akan makna. Karena Idul Fitri merupakan wujud ekspresi kegembiraan yang dikecap oleh umat manusia, oleh umat Islam yang hidup di dalam kedekatan dengan ridho Allah setelah mereka menunaikan puasa sebulan penuh. Akan tetapi sebenarnya ada sebuah hari raya lain yang dapat dianggap sebagai hari besar bagi seluruh umat manusia dan bahkan bagi seluruh jagat raya. Hari istimewa itu adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Yaumul Milad. Itulah hari ketika Allah menggantungkan lentera cahaya Muhammad, An-Nur Al-Muhammadi, di atas langit laksana mentari yang bersinar terang. Dengan adanya lentera cahaya Muhammad itulah kegelapan jahiliyah sirna untuk selamanya. Seluruh cahaya semesta berpendar mengikuti gerakannya. Cahaya itulah nikmat Allah paling utama dan paling besar yang Dia anugerahkan kepada segenap jin dan manusia. Inspirasi cahaya abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanggaan umat manusia. Hoja Effendi.